Hai DigiPips, welcome to Zone Digital Purbanas. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering kamu dengar tapi belum tentu kamu pahami sepenuhnya, yaitu revolusi industri 4.0. Yuk kita kupas bareng bersama kelompok 3. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu revolusi industri 4.0. Pengertiannya, era transformasi digital yang menggabungkan teknologi cyber dan otomatisasi dalam proses produksi dan industri. Ini melibatkan integrasi sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas dan efisien. Ciri-cirinya adalah yang pertama, otomatisasi tinggi. Proses kerja dikendalikan oleh mesin dan sistem otomatis sehingga mengurangi keterlibatan manual. Yang kedua, interkoneksi antar mesin, yaitu mesin-mesin dapat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa campur tangan manusia. Yang ketiga, produksi berbasis data real-time. Data dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan secara langsung untuk mengontrol dan meningkatkan proses produksi. Yang keempat, adaptif dan fleksibel terhadap permintaan pasar. Yang kelima, pengurangan intervensi manusia. Peran manusia semakin bergeser dari pelaksana teknis ke pengawas dan pengendali sistem otomatis. Dan yang keenam, pabrik pintar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan mekanisasi, penemuan mesin uap, serta mesin tenun atau tekstil, dan pemanfaatan batu bara. Dampak besar dari revolusi ini adalah terjadinya urbanisasi massal, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Tahap kedua dari revolusi industri terjadi di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ciri utamanya adalah produksi massal, pemanfaatan listrik, serta munculnya jalur perakitan atau assembly line yang membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Masuk ke revolusi industri ketiga di pertengahan abad ke-20 ditandai dengan munculnya komputer, otomatisasi, dan semikonduktor. Dampak yang sangat besar pada digitalisasi industri dan komputerisasi proses produksi yang membuat sistem kerja lebih presisi dan terkontrol. Saat ini kita sedang berada di era industri 4.0 yang dimulai dari awal abad ke-21. Fase ini ditandai dengan perkembangan AI, Internet of Things, Big Data, robotika, dan cloud computing. Dampaknya adalah terciptanya smart factory, kota pintar, dan berbagai layanan otomatisasi yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Sekarang kita masuk ke contoh nyata adanya penerapan dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, yaitu adanya pabrik cerdas atau smart factory. Smart factory tidak hanya mengotomatisasi lini produksi, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu beradaptasi, beroperasi secara mandiri dengan efisiensi maksimal. Contohnya, pabrik Siemens di Jerman yang menggunakan sensor IoT untuk membantu kondisi secara real time, sementara AI menganalisis data untuk memprediksi sebelum terjadinya kerusakan. Selanjutnya, yaitu pengembangan kendaraan otonom yang tidak hanya mengubah cara manusia bepergian, tetapi juga merevolusi industri logistik, transportasi publik, dan manajemen kota pintar. Contoh kendaraan otonom diantaranya adalah salah satu produk dari Tesla yang mengandalkan sensor canggih, mesin learning, dan juga jaringan 5G untuk beroperasi tanpa pengemudi. Contoh lainnya ada Waymo dari Google yang menggunakan cloud untuk memproses data dari uji coba mobil otonom di berbagai kondisi jalan. Dalam sektor kesehatan, revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar melalui digital health yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang cerdas, personal, dan efisien. Penerapannya ini sering kita temui yaitu penggunaan Apple Watch yang dapat mendeteksi detak jantung tidak normal atau aritmia dan mengirimkan notifikasi darurat. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 juga mengubah paradigma tradisional supply chain menjadi smart supply chain. Konsep ini memungkinkan rantai pasok beroperasi secara real time dengan kemampuan prediktif dan otomatisasi yang tinggi. Salah satu contohnya adalah perusahaan Amazon yang memanfaatkan teknologi ini dalam sistem gudang otomatis, di mana robot Kiva bekerja bersama manusia untuk memindahkan barang dengan cepat dan akurat untuk mengurangi kesalahan hingga 40%. Selain itu, dalam konteks industri 4.0,
Digital printing terintegrasi dengan IoT, AI, dan komputasi awan yang memungkinkan proses manufaktur lebih pintar, fleksibel, dan terdesentralisasi. Contohnya yaitu perusahaan BMW yang menggunakan cetak 3D untuk memproduksi suku cadang kendaraan secara on-demand yang mengurangi biaya inventaris dan mempercepat waktu produksi. Dan terakhir, revolusi industri 4.0 telah membawa terobosan besar dalam pengembangan energi hijau berbasis IoT, menciptakan energi yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Sektor energi terbarukan kini dapat dioptimalkan secara real-time untuk mengurangi limbah karbon dan meningkatkan efisiensi produk serta distribusi energi. Contoh nyatanya yaitu penerapan smart grid, yaitu jaringan listrik pintar yang menggunakan sensor IoT untuk memantau aliran energi dari sumber terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, lalu menyesuaikan distribusinya berdasarkan permintaan. Baik, yang berikutnya ada dampak baik dan buruk revolusi industri 4.0. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas seperti otomatisasi dengan mesin pintar dan robotik mempercepat proses produksi. Lalu ada mengurangi kesalahan manusia atau human error, dan penggunaan AI dan big data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang kedua ada inovasi di berbagai bidang seperti inovasi teknologi, yaitu munculnya teknologi baru seperti IoT, AI, dan blockchain, dan inovasi ini bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang fleksibel seperti munculnya sistem kerja remote dan hybrid, dan yang membuat karyawan bisa bekerja dari mana saja dengan bantuan teknologi cloud dan komunikasi digital. Lalu yang keempat, munculnya lapangan kerja baru seperti pekerjaan-pekerjaan data scientist, AI engineer, dan digital marketer. Lalu di industri kreatif dan teknologi berkembang pesat. Dan dampak baik yang kelima, akses informasi lebih mudah. Itu informasi dapat diperoleh secara real time melalui internet dan membantu proses pembelajaran, riset, dan pengambilan keputusan. Lalu ada dampak buruknya, yaitu meningkatnya pengangguran otomatisasi, ya. Seperti banyak pekerjaan yang konvensional tergantikan oleh mesin atau AI. Itu pekerja juga yang tidak memiliki keterampilan digital akan sangat sulit untuk bersaing. Lalu dampak yang kedua itu akan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Mungkin mereka yang melek teknologi akan lebih unggul dibanding yang tidak, dan potensi memperbesar jurang antara kelompok masyarakat kaya dan yang miskin. Lalu dampak buruk yang ketiga tuh ancaman keamanan cybernya. Jadi karena semakin meningkat industrinya gitu, mungkin ancaman cybernya jadi meningkat seperti peretasan data pribadi dan pencurian identitas gitu. Akan meningkatkan resiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu dampak buruk yang keempat ada kecanduan teknologi, yang dimana masyarakat menjadi terlalu bergantung gitu pada sistem digital, dan jika terjadi gangguan teknologi bisa lumpuh total gitu. Dan dampak buruk yang kelima itu tantangan etika dan privasi. Jadi kurangnya hukum yang mengatur AI, data, dan robotik gitu, yang membuat potensi penyalahgunaan teknologi oleh individu atau korporasi. Selanjutnya, cara menanggapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini membawa perubahan besar dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Teknologi seperti AI, Internet of Things, dan otomatisasi kini hadir di sekitar kita dan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Lalu bagaimana cara kita menanggapi revolusi ini? Pertama, meningkatkan literasi digital dan memahami bagaimana teknologi bekerja. IoT misalnya, memungkinkan berbagai perangkat terhubung dan saling bertukar data secara otomatis. Kedua, kita perlu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan zaman, seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas. Ketiga, kita harus dapat adaptif dan siap belajar terus-menerus agar tidak tertinggal. Revolusi ini bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk disambut dan dengan kesiapan, pengetahuan, dan juga semangat untuk berkembang. Selanjutnya ada implementasi revolusi industri 4.0 dalam sistem transaksi. Peralihan dari pembayaran tradisional
mencerminkan transformasi besar dalam cara masyarakat mengelola dan berinteraksi dengan uang. Di era revolusi industri 4.0, perkembangan digital seperti Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI, dan komputer telah merambah sektor pembayaran dan membawa masyarakat memasuki era pembayaran digital. Quick Response Code Indonesia Standard atau yang lebih dikenal dengan KRIS merupakan simbol peralihan ke pembayaran digital dengan menyederhanakan proses transaksi melalui kode QR yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi pembayaran. Keunggulan pembayaran digital tidak hanya terletak pada kemudahan aksesnya, namun juga menyediakan pilihan pembayaran yang lebih beragam. Selain itu, terdapat aplikasi dompet digital yang menyediakan layanan pembayaran dan transaksi secara online, seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Inovasi ini menciptakan pengalaman transaksi yang lebih efisien dan menghilangkan kebutuhan akan uang tunai. Meskipun pembayaran tradisional masih ada, namun penerapan pembayaran digital terus tumbuh seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya adalah tantangan sistem transaksi digital. Yang pertama adalah keamanan dan privasi pengguna yang memerankan peran paling penting dalam konteks transaksi digital ini. Dan hal ini muncul sebagai isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat semuanya. Dengan pemerintah seharusnya membuat regulasi yang lebih ketat untuk melindungi keamanan data dan hak konsumen. Kemudian ada meningkatkan aksesibilitas dan literasi keuangan untuk semua kalangan masyarakat agar dapat mengakses pembayaran secara digital tersebut. Yang ketiga yaitu regulasi yang kuat dan pemantauan yang ketat untuk memastikan standar keamanan yang tinggi di sektor pembayaran digital. Baik, oke DJ Babes, untuk revolusi industri 4.0 bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling siap. Siap belajar hal baru, siap bangkit dari kegagalan, siap berubah, karena masa depan bukan milik orang kuat, tapi milik mereka yang terus bertumbuh. Dan itu bisa jadi kita kalau kita mulai dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.